Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Madia, program studi Hukum Tata Negara semester 6. Saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang eksekusi dalam hukum acara perdata. Yang pertama, pengertian dari eksekusi itu sendiri adalah dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energi, biaya, dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak tersedia menjalankan putusan sukarela. Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Di antara lain tersebut ada asas-asasnya. Yang pertama ada putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa yang pertama ada putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang banding atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara. Yang B, putusan pengadilan tingkat banding yang telah dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang C, putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Yang D, ada putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya. Yang terakhir ada putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara. Nah, yang pertama ada putusan yang dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua ada putusan tidak dijalankan secara sukarela. Dalam menjalankan isi putusan tersebut terdapat dua cara, yaitu jalan sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, pilihan yang dilakukan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Sedangkan menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dan sempurna isi putusan pengadilan. Pihak yang kalah pun tanpa paksaan dari pihak lain menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Yang ketiga ada putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir. Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman dan dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Nah, asas tersebut diatur dalam pasal 195 ayat 1. Jika terdapat putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri atau yang bersangkutan. Terhadap pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi dalam perkara perdata terdapat 3 bagian eksekusi, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua ada eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga ada eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tidak bergerak atau eksekusi real. Dalam pelaksanaan eksekusi pun terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut. Adanya permohonan eksekusi. Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pada dasarnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah dengan secara sukarela seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ada emaining. Emaining merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang memutus perkara berupa teguran kepada tergugat yang kalah agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah ketua pengadilan menerima permohonan eksekusi dari penggugat. Dan yang pihak yang kalah pun diberi jangka waktu 8 hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan kembali. Nah, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam pasal 197 HIR, penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan email. Secara garis besar, terdapat 2 cara peletakan sita, yaitu ada sita jaminan dan sita eksekusi.
Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan sesuatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi itu sendiri adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau mendahulukan penyitaan barang bergerak. Sita eksekusi baru diperkenankan menjangkau barang tidak bergerak sepanjang harta bergerak tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang dilunasi. Selanjutnya ada jenis-jenis barang bergerak yang dapat disita eksekusi. Sita eksekusi terhadap barang bergerak meliputi segala jenis barang berupa uang tunai, surat berharga, dan barang yang berada di tangan pihak ketiga. Selanjutnya ada yang dilarang disita eksekusi. Yang dilarang adalah 2 hewan dan perkakas yang dipergunakan oleh bersangkutan sebagai alat sarana menjalankan mata pencaharian. Selanjutnya ada penetapan eksekusi. Setelah adanya permohonan sita eksekusi, maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera dan jurusita untuk menjalankan eksekusi. Yang terakhir ada lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan. Lelang itu sendiri dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang, dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis. Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksud agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Sekian dari materi saya tentang eksekusi dalam hukum acara perdata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.